Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Saat pedang itu muncul, badai muncul di dalam ruang hijau, suara retakan bergema, dan es memenuhi ruang ini. Jubah lelaki tua berjubah hijau itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Begitu udara dingin mendekatinya, udara itu terhalang. Tapi dua utusan setan hijau di belakangnya tidak memiliki harta karun misterius. Ketika energi dingin mendekati mereka, ekspresi mereka berubah drastis dan mereka mundur. Tubuh mereka langsung tertutup es dan bahkan alis mereka pun menjadi es. Wajah mereka pucat pasi dan mereka mengaum saat mundur. Mereka mengaktifkan kultivasi penuh mereka untuk menahan dingin. Ini karena Bila Yin tidak memiliki pemilik. Jika jiwa asal Wang Lin telah meninggalkan bekasnya dan dia meminjam lonjakan kultivasi dari pelindung jiwa ini, pedang Yin akan cukup kuat untuk mengejutkan dunia dan membuat para dewa dan hantu menangis. Ia bahkan bisa memanggil jiwa-jiwa dari 29 benua untuk membentuk penindasan yang mengejutkan. Itulah sebabnya sangat sulit bagi kedua utusan setan hijau untuk menahan hawa dingin. Bila ini bahkan bisa bertarung melawan para penggarap Void Tribulan tahap akhir dan tidak akan kalah. Hanya seseorang seperti Tuan Setan Hijau yang layak mendapatkan pedang Yin ini. Anehnya, wajah tersembunyi lelaki tua berjubah hijau itu berwarna merah. Matanya dipenuhi kegembiraan saat dia melihat pedang di tangan Wang Lin kembali menjadi daging. Setelah menghilang tanpa jejak, dia tidak bisa menahan tawa. Saat dia tertawa, dia mulai batuk hebat dan bahkan mengeluarkan darah. Dia sudah terlalu tua dan hampir kehabisan waktu. Tubuh ini sekarang memiliki esensi ke-9, lebih tangguh, mata telah mendapat penekanan, memiliki pembuluh darah yang dibentuk oleh rambut leluhur surgawi, dan tangan kanannya berisi pedang Yin. Tubuh ini hampir sempurna. Tetapi dia hanya memiliki 3 tubuh esensi sejati dan masih kehilangan tubuh esensi air yang sebenarnya. Aku akan menggunakan persiapan keluargaku selama bertahun-tahun untuk membentuk tubuh esensi sejati keempat untuk tubuh ini. Orang tua berjubah hijau itu melambaikan tangan kirinya. Benda-benda di sekitarnya bersinar terang. Jiwa ibu laut surgawi, kata lelaki tua itu sambil melambaikan tangannya. Sebuah bola cahaya hantu muncul. Ada aura esensi air yang sangat murni yang berasal dari bola cahaya hantu. Mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya, tapi auranya cukup kuat hingga menyebabkan lapisan riak air muncul di dalam ruang hijau ini. Barang ini adalah sesuatu yang dicuri oleh keluarga lelaki tua itu dengan melancarkan perang tanpa ragu-ragu. Ini dicuri untuk membantu penyembuhan kalajengking setan hijau. Namun saat ini, lelaki tua itu mengeluarkannya tanpa ragu-ragu untuk menyempurnakan tubuh Wang Lin. Air mimpi fana, orang tua berjubah hijau itu melambaikan tangan kirinya dan benda kedua terbang keluar. Itu adalah botol porselen hitam, dan hanya ada 1 tetes air di dalamnya. Barang ini sangat berharga. Orang tua itu telah menanam setetes air ini ke dalam mimpi manusia yang tak terhitung jumlahnya. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia memanennya dari mimpi manusia. Air mimpi ini hanyalah ilusi, tetapi mengandung kekuatan ekstrim dari esensi air. Cairan mencair hati Dao. Air darah surgawi. Asal air langit dan bumi. Orang tua berjubah hijau itu melambaikan tangannya dan benda-benda di sekitarnya terbang keluar. Ketika mereka mendekati Wang Lin, mereka meledak dan memasuki tubuh Wang Lin di mana darahnya masih membeku. Mereka semua melepaskan aura esensi air yang pekat dan menyebabkan esensi air Wang Lin menjadi sangat kuat. Peningkatan kekuatan ini adalah sesuatu yang hanya dilihat Wang Lin di dalam kolam Donglin dalam ilusi dunia gua. Dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan saat dia melihat esensi airnya yang sebenarnya bergerak menuju penyelesaian. Barang-barang yang meningkatkan kekuatan esensi airnya sangatlah langka. Jika Wang Lin ingin mendapatkannya, dia membutuhkan setidaknya 1000 tahun. Beberapa dari barang-barang ini sangat langka, Wang Lin bahkan tidak tahu di mana menemukan petunjuk tentang cara mendapatkannya. Namun, pada saat ini, selama keberuntungan besar ini, mereka tiba-tiba muncul dan memasuki tubuhnya. Tubuh sejati esensi airnya tiba-tiba membentuk garis besar dan mulai terbentuk. Namun, itu masih agak jauh dari pembentukan tubuh esensi sejati.
Namun, karena lelaki tua itu percaya diri dalam membentuk tubuh esensi keempat Wang Lin yang sebenarnya, maka dia harus memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Setelah itu, tubuhnya yang tersembunyi di balik jubah hijau bergetar. Darah ini mengandung kekuatan tersembunyi dalam keluarganya. Selain itu, seteguk darah ini mengandung 8 tahun umurnya. Kabut darah menutupi tubuh Wang Lin. Namun, lelaki tua itu tidak berhenti, dia mengatupkan giginya dan batuk darah sekali lagi. Dia menghabiskan 8 tahun lagi dalam hidupnya. Kedua suap darah ini berisi warisan dan jejak kekuatan hidup dari klan lelaki tua itu. Pada saat ini, tubuh Wang Lin bergetar dan esensi airnya berkumpul dengan gila-gilaan. Darahnya juga mulai beredar dengan cepat. Dalam sekejap, beberapa bulan berlalu. Beberapa bulan kemudian, aura esensi air meletus dari tubuh Wang Lin dan mengembun di dalam tubuhnya menjadi tubuh esensi keempat yang sebenarnya. Ini adalah tubuh esensi air yang sebenarnya. Pada saat ini, esensi tubuh sebenarnya sepertinya tertidur dan tidak mengandung kemauan apapun. Namun, selama Wang Lin mau, dia bisa mengendalikannya. Tapi dia masih menunggu. Wang Lin telah memenangkan sebagian dari pertarungan waktu ini. Jika dia ingin terus menang, dia harus terus menunggu. Dia tidak bisa tergoda oleh apapun dan harus berjuang sampai akhir. Barang-barang yang tak terhitung jumlahnya yang dikumpulkan oleh keluarga lelaki tua berjubah hijau itu sebagian besar telah digunakan pada Wang Lin. Hanya 4 atau 5 item yang tersisa, dan masing-masing memancarkan cahaya lembut. Tapi wajah galak lelaki tua itu dipenuhi kegembiraan. Dia sepertinya lupa bahwa hidupnya hanya tinggal kurang dari 15 tahun lagi, lupa harga yang harus dibayar, dan lupa betapa lelahnya dia. Satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya adalah melihat kedatangan Tuan Setan Hijau dan melihat kalajengking Setan Hijau bangkit kembali. Tubuh ini sudah sempurna, Tuan Setan Hijau akan menyukainya. Sekarang kita harus melunakkan tubuh ini sebagai persiapan terakhir. Ubah menjadi tubuh kalajengking yang sempurna untuk Tuan Setan Hijau. Orang tua berjubah hijau itu melambaikan lengan bajunya dan semua bahan yang tersisa sedikit ke arah Wang Lin. Mereka hancur berkeping-keping dan mengepung Wang Lin. Ruang hijau mulai bergetar dan kalajengking yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Mereka berubah menjadi lampu hijau dan terbang menuju Wang Lin. Ruang hijau juga mulai menyusut di sekitar Wang Lin hingga membentuk tungku hijau raksasa. Tungku itu tingginya 10.000 kaki, itu seperti tungku surgawi. Warnanya benar-benar hijau dan tertutup aura kalajengking hijau. Itu juga berisi beberapa sisa barang langka yang dimiliki lelaki tua itu, dan itu akan mengubah tubuh Wang Lin. Utusan Setan Hijau, ubah budidayamu menjadi api untuk mengisi tungku. Orang tua berjubah hijau itu terbatuk-batuk dan suaranya yang serak dipenuhi kegembiraan. Kedua utusan Setan Hijau tidak ragu-ragu untuk melangkah maju dan duduk di samping tungku hijau. Tangan ini membentuk segel dan jiwa asal mereka terbang keluar. Mereka memuntahkan sejumlah besar esensi asal untuk diubah menjadi api sebagai bahan bakar tungku. Saat tungku mengelilingi Wang Lin, tubuhnya bergetar dan mengeluarkan suara letupan. Pada saat yang sama, untaian gas hijau keluar dari tungku dan masuk ke tubuhnya. Setiap helai mengandung energi dunia yang sangat kuat. Ini bukanlah aura klan kuno atau klan surgawi, tapi kekuatan yang dimiliki dunia. Kekuatan ini milik kalajengking Setan Hijau, tapi juga milik Wang Lin. Untaian kekuatan dunia yang tak ada habisnya ini memasuki tubuh Wang Lin seperti orang gila dan berkumpul di dalam dirinya. Tubuh Wang Lin seperti jurang maut yang terus menyerap kekuatan ini. Jiwa asalnya menatap kekuatan dunia di bawah perlindungan Heaven Defying Beat. Semakin banyak kegembiraan memenuhi matanya, tapi dia menahannya dan tidak menyerapnya. Pada saat ini, dia hanya membutuhkan satu pemikiran untuk mengambil kendali atas tubuhnya dan menyerap kekuatan dunia ini untuk menyebabkan budidayanya melonjak. Namun, dia menunggu lebih banyak kekuatan ini berkumpul di dalam tubuhnya. Dia telah menunggu lebih dari 100 tahun untuk mendapatkan kekayaan ini. Jika jiwa asalnya muncul lebih awal dan diketahui oleh pihak luar, kekayaannya akan menurun drastis. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kekuatan dunia memasuki tubuhnya. Pada akhirnya, itu menempati dan tumpang tindih di hampir setiap bagian tubuh Wang Lin, tapi Wang Lin masih menunggu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun.
Dalam sekejap mata, 10 tahun berlalu. Selama 10 tahun ini, lelaki tua berjubah hijau itu hanya duduk di luar tungku hijau, dan matanya merah saat dia menatapnya. Dia telah menghabiskan hidupnya untuk hal ini, dan dia tidak punya banyak waktu lagi. Tubuhnya lemah, tapi dia ingin bertahan dan melihat momen kalajengking setan hijau bangkit. Meskipun ada 3 sinar cahaya yang terbang melalui kabut ini yang belum pernah dikunjungi siapapun selama 100 tahun, lelaki tua berjubah hijau itu tidak peduli lagi. Ketiga sinar cahaya itu sangat hati-hati saat perlahan mendekat. Wang Lin akrab dengan orang-orang ini. Itu adalah 3 lainnya yang memiliki pelindung jiwa banteng surgawi. Rencana Master Sekte Guiyi Sekte telah tertunda selama lebih dari 100 tahun karena suatu alasan dan baru saja diluncurkan kembali. Di luar tungku hijau, kedua utusan setan hijau telah memuntahkan esensi asal mereka selama 10 tahun. Jiwa asal mereka sangat lemah sekarang, dan mereka tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Beberapa hari kemudian, salah satu jiwa asal utusan setan hijau memuntahkan esensi asalnya yang terakhir. Jiwa asalnya menghilang dan tubuhnya jatuh. Dia sudah mati. Kurang dari setengah dupa setelah dia meninggal, jiwa asal utusan lainnya juga menghilang. Kematian kedua utusan setan hijau yang telah lama menemani lelaki tua itu tidak menyebabkan ekspresi lelaki tua itu berubah. Orang tua ini mengeluarkan aura kematian dan dia dalam kondisi setengah mati. Jika bukan karena kemauannya yang kuat untuk mendukungnya, dia pasti sudah mati. Matanya merah dan kegembiraan yang telah berlangsung selama 10 tahun masih belum mereda sekarang. Kegembiraannya semakin bertambah hingga meletus pada saat ini. Tubuh lemahnya berlutut dari duduk dan dia mendongak. Wajahnya dipenuhi kegembiraan saat dia berbicara keras dengan suaranya yang serak. Dengan identitasku sebagai GC dari kalajengking setan hijau, aku mengundang Tuan Setan Hijau untuk bangkit dan turun. Budak tua ini telah mempersiapkan tubuh ini untuk dimiliki oleh Tuan Setan Hijau. Orang tua itu mulai mengucapkan mantra lama dalam bahasa yang tidak diketahui. Segera, suaranya memenuhi area tersebut. Bangunan kalajengking perlahan mulai bergetar. Saat debu beterbangan ke udara, aura jiwa yang kuat tampak bangkit dan perlahan menyebar. Orang tua berjubah hijau itu memandang dengan penuh semangat. Saat bangunan kalajengking terus bergetar, 9 helai gas hijau berkumpul dari 9 arah berbeda. Gas hijau berkumpul di atas tungku dan membentuk bayangan raksasa. Bayangan ini berukuran puluhan ribu kaki. Itu adalah kalajengking hijau. Kalajengking ini dipenuhi bekas luka dan auranya lemah. Namun, itu memancarkan tekanan yang tak terlukiskan, dan di bawah tekanan ini, seluruh benua setan hijau tampak bergetar. Bayangan ini adalah bagian dari jiwa utama yang ditekan. Jiwa utamanya tidak bisa pergi, ia hanya bisa menghasilkan gumpalan jiwa ini. Namun, begitu gumpalan jiwa ini memperoleh tubuh, ia dapat memikirkan metode untuk menyerap jiwa utamanya yang tertekan dan benar-benar dibangkitkan. Jiwa kalajengking raksasa perlahan membuka matanya yang telah tertutup selama bertahun-tahun. Matanya dingin dan kejam dan mengeluarkan aura seolah-olah dia berada di atas segalanya. Itu melihat ke bawah. Apakah kamu yang memanggil tuan ini? Sebuah suara yang sangat dingin bergema di seluruh dunia. Suaranya seperti hukum dan langsung mengguncang dunia. Namun, meski begitu, kalajengking tidak mampu menyembunyikan betapa lemahnya ia. Itu sangat lemah, bisa roboh karena angin sepoi-sepoi. Tubuh lelaki tua berjubah hijau itu gemetar dan membungkuk ke arah jiwa. Budak tua ini menyapa Tuan Setan Hijau. Tuan Setan Hijau, budak tua ini telah mempersiapkan tubuh sempurna untuk dimiliki oleh Tuan. Tidak ada akal atau jiwa asal yang tersisa. Orang tua berjubah hijau itu sangat bersemangat dan suaranya tidak lagi serak. Dia tahu bahwa kalajengking setan hijau menjadi sangat lemah setelah ditekan, dan dia hanya ada di sini sebagai segumpal jiwa. Inilah sebabnya dia melakukan pengujian berkali-kali, karena jika ada jiwa asal di dalam tubuh, itu akan menimbulkan masalah bagi kepemilikannya. Masalah ini bisa menyebabkan segalanya menjadi sia-sia, dan kalajengking setan hijau yang lemah akan terluka parah. Setelah lelaki tua berjubah hijau itu berbicara, tubuh raksasa kalajengking setan hijau berubah sedikit. Ia melihat ke tungku hijau dan tatapannya tampak menjadi padat ketika melihat Wang Lin di dalam tungku. Tatapannya menyapu tubuh Wang Lin sebanyak 9 kali,
namun ia bahkan tidak bisa mendeteksi manik penentang surga, apalagi jiwa Wang Lin yang bersembunyi di dalamnya. Setelah sekian lama, jiwa kalajengking menarik pandangannya. Orang tua berjubah hijau itu berlutut di sana dan dengan gembira berkata, "Tuan Setan Hijau, budak tua ini telah menyelesaikan transformasi sesuai dengan permintaan Tuan. Tidak ada jejak jiwa asal yang tersisa. Kamu sangat baik. Setelah dewa ini bangkit, kamu akan diberi hadiah." Jiwa kalajengking raksasa mengirimkan riak dan kemudian tiba-tiba bergerak. Dalam sekejap, ia menembus tungku hijau dan mendekati Wang Lin. Jiwa asal Wang Lin yang bersembunyi di Heaven Defying Beat masih tidak bergerak. Setelah 10 tahun, dia masih menunggu. Dia tidak hanya menunggu keberuntungan untuk menyempurnakan tubuhnya, dia bahkan memiliki ide yang lebih berani. Orang tua berjubah hijau itu sangat berhati-hati dan telah mengujinya berulang kali. Hal ini menunjukkan bahwa jika jiwa asal tetap berada di dalam tubuh, maka kepemilikannya akan gagal. Itu bisa membuat kalajengking setan hijau tidak bisa bangkit kembali. Karena itu yang terjadi, dia akan bertaruh sampai akhir. Dia sedang menunggu kedatangan kalajengking setan hijau. Karena dia ingin melahapnya, dia akan melahapnya. Jiwa kalajengking tampak kuat, tetapi sebenarnya, ia telah terluka parah dan masih ditekan. Juga, hanya sebagian dari jiwa utamanya yang hadir di sini. Jiwa kalajengking tidak segera memasuki Wang Lin tetapi menyebarkan perasaan berkali-kali. Hanya setelah melakukan hal itu barulah ia sedikit rileks dan menyerbu ke dalam tubuh Wang Lin. Dalam sekejap, kalajengking hijau perlahan memasuki tubuh Wang Lin. Ia tidak memilih untuk segera merasuki tubuh itu tetapi dengan hati-hati menyerapnya setelah memasuki tubuh Wang Lin. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, 3 hari berlalu. Hanya setelah mengamati selama 3 hari barulah perlahan-lahan memasuki tubuh Wang Lin sedikit lagi. Melihat betapa hati-hatinya dia, sepertinya apapun akan membuatnya segera kabur. Ia tidak bisa melihat jiwa asal Wang Lin, tapi Wang Lin bisa melihatnya. Wang Lin menyaksikan jiwa kalajengking perlahan memasuki tubuhnya dan menyebar, tetapi itu tidak mulai merasukinya. Kehati-hatian kalajengking telah mencapai batasnya. Ini menunjukkan betapa lemahnya negara itu. Jiwa asal Wang Lin tidak bergerak. Dia masih menunggu. Jika dia menyerang sekarang, jiwa kalajengking akan segera pergi karena belum mulai merasukinya. Jiwa asal Wang Lin mengungkapkan tatapan dingin. Dia tidak tahu seperti apa tingkat kultivasinya setelah dia melahap jiwa kalajengking, tetapi dia merasa ini akan menjadi keberuntungan besar baginya. Dia memiliki cukup kesabaran untuk menggunakan tubuhnya sebagai umpan untuk mendapatkan kekayaan ini. Di luar tungku hijau, lelaki tua berjubah hijau itu menunggu dengan penuh semangat. Dia sedang menunggu kalajengking hijau untuk menyelesaikan kepemilikannya. Jika dia bisa melihat seluruh kepemilikannya, dia akan tersenyum ke dunia bawah. Jiwa kalajengking hijau sepertinya kehilangan kesabarannya setelah 7 hari. Sebagian besar tubuhnya memasuki Wang Lin dan menempati lebih dari 70% tubuh Wang Lin. Tampaknya sudah rileks, jiwanya di dalam Wang Lin menyebar seperti orang gila dan bergerak menuju pikiran Wang Lin. Ketika memasuki pikiran Wang Lin, ia tidak menemukan jejak jiwa asal. Ini segera menjadi heboh. Ia telah menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan kesempatan sempurna ini. Ini akhirnya bisa memulai kepemilikan. Harus dikatakan bahwa meskipun tubuh seorang kultivator benua astral abadi tidak memiliki jiwa asal, kalajengking tidak dapat memilikinya karena mereka dilahirkan di sini. Ia hanya dapat memiliki tubuh seorang kultivator yang tidak dilahirkan di sini, seperti dirinya. Pada saat ini, ia berhenti menahan diri dan sebagian besar jiwanya memasuki Wang Lin. Sosok kalajengking perlahan terbentuk di benak Wang Lin. Setelah terbentuk sempurna, ia akan menyelesaikan kepemilikannya. Namun, saat bayangan ini setengah terbentuk, jiwa asal Wang Lin tiba-tiba meletus dari Heaven Defying Beat. Saat dia muncul, dia menyerbu ke arah kepalanya, tempat bayangan kalajengking terbentuk. Saat dia mendekat, dia mulai melahapnya. Tidak ada mantra atau kekuatan, jiwa kalajengking menjerit. Tidak disangka masih ada jiwa asal di dalam tubuh ini. Ia terkejut dengan kemunculan Wang Lin yang tiba-tiba. Meski sangat lemah, ia menjadi ganas saat Wang Lin mulai melahapnya. Itu mulai menolak jiwa asal Wang Lin, dan pertempuran sengit melahap dimulai di dalam tubuh Wang Lin. Namun kalajengking tidak dipersiapkan sama sekali.
sedangkan Wang Lin telah mempersiapkannya selama lebih dari 100 tahun. Wang Lin menjadi gila dan sangat melahapnya. Waktu berlalu seketika. Setelah satu dupa waktu, pertempuran melahap antara Wang Lin dan jiwa kalajengking mencapai titik berbahaya. Jiwa kalajengking terus menjerit. Itu lemah, dan hanya datang dengan sebagian jiwanya saja. Melawan Wang Lin, yang telah bersiap selama lebih dari 100 tahun, secara bertahap ia kalah. Orang-orang di luar tidak bisa merasakan pertempuran berbahaya di dalam tubuh Wang Lin. Orang tua berjubah hijau dengan penuh semangat melihat ke arah Tungku dan jiwa kalajengking yang sebagian besar memasuki Tungku. Jiwa kalajengking bergetar dan lelaki tua itu terkejut. Ini adalah... Dia tidak dapat membayangkan mengapa Tuan Iblis Hijau gemetar saat kerasukan seolah-olah ada sesuatu yang salah. Namun, lelaki tua itu segera merasa lega. Itu pasti karena tidak puas dengan tubuh itu dan sedang merombaknya selama kepemilikan. Semakin lelaki tua itu memikirkannya, semakin masuk akal, dan semakin dia tersenyum. Bagi Lord Green Devil yang mengubahnya secara pribadi menunjukkan nilai dari tubuh ini. Dia tersenyum lebih lebar saat dia melihat jiwa kalajengking yang gemetar di Tungku. Di dalam tubuh Wang Lin dan jiwa kalajengking telah saling melahap tidak kurang dari 10.000 kali. Dia menjadi semakin gila. Dia telah menunggu dan bersiap selama lebih dari 100 tahun. Bagaimana dia bisa melepaskan jiwa kalajengking yang akan melahapnya? Kegilaan Wang Lin menyebabkan jiwa kalajengking merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia sudah lemah. Dan setelah melahapnya tanpa henti, ia menunjukkan tanda-tanda mundur. Butuh waktu bertahun-tahun untuk memadatkan gumpalan jiwa ini. Setelah gumpalan ini menghilang, ia tidak akan memiliki peluang untuk bangkit. Saat ini, mereka sudah sangat membenci keluarga JC. Dari sudut pandangnya, semua ini karena JC. Ketika memutuskan untuk mundur, jiwa kalajengking meraung tanpa suara dan dengan cepat mundur. Namun, Wang Lin mengejar dan terus melahapnya seperti orang gila. Hal itu menyebabkan jiwa kalajengking menjadi semakin ketakutan. Ia dengan cepat mundur dan akhirnya meninggalkan kepala Wang Lin. Saat hendak meninggalkan tubuh Wang Lin melahap seteguk besar, menyebabkannya menjerit. Dengan cepat terbang keluar dari tubuh Wang Lin, namun tubuh besarnya telah menyusut setengahnya. Ketika berada di luar, ia melarikan diri ke langit dengan panik. Orang tua berjubah hijau melihat ini. Dia terkejut dan matanya menunjukkan kebingungan. Setelah jiwa kalajengking pergi, jiwa asal Wang Lin segera menyelimuti seluruh tubuhnya. Duduk di dalam Tungku hijau, matanya terbuka untuk pertama kalinya dalam lebih dari 100 tahun. Saat dia membuka matanya, dunia bergemuruh. Tungku hijau di sekelilingnya runtuh menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan hancur saat Wang Lin melompat ke udara. Api esensi tubuh yang sebenarnya. Wang Lin meraung. Lautan api muncul di mata kirinya dan tubuh asli esensi api yang tampak persis seperti dia muncul di belakangnya. Guntur esensi tubuh yang sebenarnya. Wang Lin meraung, dan guntur menyambar di mata kirinya. Tubuh sejati esensi guntur yang dibentuk oleh Master Sekte Iblis Dao Sekte terintegrasi dengan kehendak Wang Lin dan muncul di belakangnya. Tubuh asli esensi bumi. Wang Lin meraung ke langit. Cahaya kuning keluar dari 108.000 pori-porinya dan membentuk esensi tubuh sejati ketiga di belakangnya. Esensi air dari tubuh sejati. Tubuh esensi air yang sebenarnya telah menyatu dengan darah Wang Lin. Pada saat ini, pembuluh darah Wang Lin membengkak dan bayangan muncul di belakangnya. Ini dengan cepat terbentuk menjadi tubuh esensi keempat Wang Lin. Setelah 4 tubuh esensi sejati muncul, aura Wang Lin mengejutkan. Tingkat kultivasinya masih sama, namun ia hanya perlu menenangkan diri dan tingkat kultivasinya akan meningkat pesat dengan satu pikiran. Namun, saat ini bukanlah saat yang tepat untuk menenangkan diri. Setelah 4 tubuh esensi sejati muncul, mata Wang Lin melepaskan semburan cahaya keemasan. Cahaya keemasan ini mengandung kekuatan penindasan, dan dia melihat jiwa kalajengking yang melarikan diri. Jiwa kalajengking menjerit. Ia merasakan aura pedang surgawi dari leluhur surgawi. Jiwanya bergetar setelah ditatap oleh tatapan ini. Waktu adalah hal yang sangat penting. Wang Lin tidak ragu mengangkat tangan kanannya. Ada rasa sakit yang menusuk saat Yin Blade 9 inci tumbuh dari telapak tangan kanannya.
Sebuah pedang tumbuh dari telapak tangan kanan masing-masing tubuh esensi sejati, dan semuanya mengiris jiwa kalajengking. Saat lelaki tua berjubah hijau menyaksikan semua ini terjadi, dia batuk seteguk darah. Matanya melebar dan dia mati karena marah. Dia telah membuat dirinya marah sampai mati. Aku benci. Ini adalah kata-kata terakhir yang diucapkan lelaki tua berjubah hijau itu sebelum dia meninggal. Dengan kebijaksanaannya, dia secara alami memahami apa yang telah terjadi. Dia telah menyaksikan Wang Lin menggunakan mata penekan dan pedang yin yang dia berikan padanya pada kalajengking hijau. Adegan ini cukup membuatnya marah hingga terkena serangan jantung. Dia sudah tidak punya banyak umur lagi saat dia batuk darah dan mati. Dia telah memberi Wang Lin tubuh yang tangguh, mata untuk menekan dunia, pembuluh darah yang terbentuk dari rambut leluhur surgawi, pedang yin, dan esensi bumi. Di atas semua itu, dia bahkan telah membantu Wang Lin membentuk dua tubuh esensi sejati. Semua hal ini diberikan olehnya. Matanya melebar karena marah dan matanya dipenuhi kebencian yang mengerikan. Meski sudah mati, kebenciannya tetap ada, seolah kebencian itu sendiri akan berubah menjadi hantu. Wang Lin tidak punya waktu untuk memperhatikan orang tua berjubah hijau yang sudah meninggal itu. Dia melompat ke depan dan mengangkat pedang yang digunakan tangan kanannya. Keempat tubuh esensi sejatinya melakukan hal yang sama. Dia tanpa ampun menebas jiwa kalajengking setan hijau yang melarikan diri. Jiwa kalajengking setan hijau juga mengandung kebencian yang tak ada habisnya. Ia membenci lelaki tua berjubah hijau karena membuatnya berakhir seperti sekarang. Namun, lelaki tua berjubah hijau itu sudah mati, jadi tidak ada tempat untuk melampiaskan amarahnya. Ia juga tidak bisa melampiaskan amarahnya pada saat bahaya ini, itu hanya bisa melarikan diri. Dari jauh, ini adalah pemandangan yang mengejutkan. Tungku hijau masih runtuh dan pecahannya berserakan. Jiwa kalajengking hijau menjerit saat ia melarikan diri. Di belakangnya, rambut putih Wang Lin berkibar saat dia mengejar dengan aura yang kuat. Dia mengangkat pedang di tangannya dengan momentum untuk menghancurkan langit dan bumi dan menebas dengan 4 tubuh esensi sejatinya. Pada saat inilah, riak-riak bergema dan 3 sinar cahaya mendekat. Namun, ketika mereka memperlihatkan tubuh mereka, ketiganya gemetar. Mereka menyaksikan apa yang terjadi dengan tidak percaya. 3 orang yang datang adalah pemilik lain dari armor jiwa banteng surgawi di samping Wang Lin. Yun Yifeng, Tang Jia, dan lelaki tua Cloud. Mereka bertiga datang ke kuil kalajengking hijau karena alasan yang tidak diketahui setelah 100 tahun. Perjalanan menuju candi sangatlah sulit, namun setelah sampai di candi, jalannya mulus. Mereka tidak menemukan apapun dan tiba di bagian terdalam kuil. Namun, yang menunggu mereka adalah pedang yang menggetarkan jiwa ini. Wang Lin, dia sebenarnya ada di sini. Yun Yifeng dan Tang Jia sama-sama terkejut. Bukankah dia sudah mati? Murid Cloud menyusut dan dia sangat terkejut. Bilahnya menebas dan melintas saat jeritan jiwa kalajengking mencapai batasnya. Ia gemetar dan ingin melawan, tetapi ia tidak hanya harus menghadapi pedang Wang Lin, bilah dari 4 tubuh, esensi sejatinya juga datang. Saat pedang pertama mendekat, jiwa kalajengking terdistorsi dan mencoba menghindar. Bilah kedua dan ketiga tiba, tetapi jiwa kalajengking tidak dapat menghindari semuanya. Tiba-tiba ia berbalik dan mengeluarkan kabut hijau dalam jumlah besar saat bilah keempat dan kelima menebas. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia. Jiwa kalajengking mengeluarkan jeritan yang menyedihkan saat ia dipotong menjadi 6 bagian oleh 5 bilah. 4 bagian diserap oleh Wang Lin. Mereka berubah menjadi untaian asap di sekitar Wang Lin, membuatnya tampak seperti dewa. 2 bagian yang tersisa dengan cepat melarikan diri ke kejauhan saat mereka berteriak. Mereka menghilang ke dalam gedung kalajengking, dan kemana mereka pergi tidak diketahui. Lingkungan sekitar berangsur-angsur menjadi tenang. Hanya napas Yun Yifeng dan rekan-rekannya yang sangat jelas di kuil kalajengking yang sunyi. Wang Lin melayang di sana dan kabut di sekelilingnya segera mengembun menjadi 7 helai kekuatan jiwa yang memasuki tubuhnya. Tangan kanannya masih sebilah pisau dan 4 tubuh esensi aslinya dengan dingin berdiri di sana. Tatapannya menyapu Yun Yifeng dan teman-temannya. Dia tidak banyak bicara dan hanya mengatakan satu baris ini. Namun, ketika dia berbicara, aura mengejutkan muncul dari tubuhnya. Ketika tatapannya tertuju pada mereka,
Yun Yifeng merasakan jantungnya bergetar. Seolah-olah Wang Lin dapat dengan jelas melihat semua rahasianya, dan dia bahkan memiliki ilusi bahwa dia sedang ditekan. Untungnya, perasaan ini lenyap begitu muncul. Kalau tidak, dia mungkin tidak dapat berbicara karena gemetar. Perasaan yang sama juga memenuhi pikiran Tang Jia. Wajahnya pucat saat dia menatap Wang Lin. Dia tidak percaya tatapan Wang Lin begitu menakutkan hanya dalam 100 tahun. Tatapan itu memancarkan ketajaman yang mampu mengobrak-abrik dunia itu sendiri. Itu berisi kekuatan penindasan yang bisa menyebabkan siapapun yang tersapu olehnya roboh. Dibandingkan keduanya, perasaan Eighth Cloud bahkan lebih intens. Dia pernah bertarung dengan Wang Lin sebelumnya, dan Wang Lin tidak bersikap mudah padanya. Ketika Eighth Cloud tersapu oleh tatapan itu, dia merasakan jantungnya berdebar kencang dan dia mundur 3 langkah. Wajahnya menjadi pucat dan dahinya dipenuhi keringat. Gemuruh menggelegar bergema di telinganya dan dia merasa seperti ditinggalkan oleh dunia. Dia sendirian dan ditekan oleh surga. Dia bahkan merasa bahwa surga yang menekannya adalah tatapan Wang Lin. Rasanya seperti ada pedang di tatapan Wang Lin yang belum muncul sepenuhnya. Saat pedang itu muncul sepenuhnya, dia akan terkoyak oleh pedang itu. Perasaan ini begitu kuat hingga dia hampir menjadi gila. Saat dia akan pingsan, kata-kata Wang Lin bergema seperti hukum dunia. Eighth Cloud mundur seperti orang gila, dan hanya setelah dia berada ribuan kilometer jauhnya dia merasa nyaman. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat, meninggalkan perasaan dingin. Yun Yifeng dan Tang Jia juga mundur. Keduanya tidak ditekan oleh Wang Lin, jadi kemunduran mereka tidak memalukan seperti yang dilakukan Eighth Cloud. Namun, Yun Yifeng sangat getir. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu Wang Lin di sini setelah 100 tahun dan melihat pemandangan seperti itu. Mereka bertiga diam-diam merenung dan perlahan mundur. Mereka tidak meninggalkan kuil kalajengking, tapi mereka berhenti jauh dari Wang Lin. Mereka masih memiliki misi yang harus diselesaikan, dan kuil kalajengking belum hancur total. Namun kehadiran Wang Lin membuat mereka tidak berani bertindak sembarangan. Tang Jia melihat ke kejauhan dan masih ada rasa tidak percaya di matanya. Dia terdiam dan pikirannya sangat kacau. Wang Lin berdiri di udara dan menatap lelaki tua berjubah hijau yang sudah mati itu. Wang Lin sangat tenang, orang ini telah banyak membantunya, kecuali semua niatnya adalah untuk membunuh Wang Lin. Tidak seberapa banyak kekayaan yang diberikan orang ini kepadanya, Wang Lin tidak akan merasa bersyukur. Saat dia hendak menarik pandangannya, Wang Lin berseru pelan dan melihat lagi. Dia melihat untaian gas hitam keluar dari tubuh lelaki tua itu dan mengembun di kepalanya, membentuk awan kabut seukuran telapak tangan. Kabut ini dipenuhi kebencian dan sangat dingin. Hal itu menyebabkan daerah sekitarnya langsung menjadi dingin. Ini adalah, pikiran Wang Lin bergerak dan perasaan menyebar ke arah kabut hitam. Saat kesadarannya menyentuh kabut, sebuah suara serak terdengar di benaknya. Aku benci! Aku benci! Suara ini begitu keras, bahkan jantung Wang Lin berdetak kencang, dan matanya bersinar terang. Jiwa hantu! Orang ini membentuk jiwa hantu yang sangat kuat setelah dia meninggal. Jiwa hantu ini beberapa kali lebih kuat daripada kultivator Void Tribulan dari Extreme Sky Prairie. Itu adalah kualitas terbaik, sangat mendekati kualitas sempurna. Mata Wang Lin bersinar dan dia melambaikan lengan bajunya tanpa ragu-ragu. Jiwa hantu yang dibentuk oleh sedikit lelaki tua berjubah hijau menuju Wang Lin dan disingkirkan. Dengan jiwa hantu dan jiwa hantu dari Extreme Sky Prairie, Wang Lin yakin bisa menyempurnakan layar hantu dengan kualitas yang hampir sempurna. Dengan layar hantu dan layar wakil hantu yang dimiliki Wang Lin, dia bisa menampilkan mantra ilusi tingkat hampir sempurna. Orang tua berjubah hijau tidak hanya memberi Wang Lin banyak kekayaan, dia bahkan memberikan dirinya sendiri kepada Wang Lin pada akhirnya. Setelah menyingkirkan layar hantu, Wang Lin memasang ekspresi aneh. Dia memandang lelaki tua berjubah hijau dengan ekspresi rumit, dan setelah sekian lama, dia menghela nafas. Dia melambaikan lengan bajunya dan tubuh lelaki tua itu menghilang menjadi abu, hanya menyisakan jubah hijaunya. Barang ini sangat aneh. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menyingkirkan satu-satunya barang yang ditinggalkan lelaki tua itu, jubah hijaunya.
Dengan ini, dapat dikatakan bahwa lelaki tua berjubah hijau itu telah sepenuhnya memberikan segalanya kepada Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Tingkat kultivasinya menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Dia menarik napas dalam-dalam dan matanya dipenuhi kegembiraan. Kali ini, mari kita lihat seberapa jauh tingkat kultivasi saya. Tingkat kultivasi saya sebelumnya terlalu rendah. Kuharap aku bisa berdiri tegak di benua astral abadi setelah ini. Dan Sekte Iblis Dao, aku bersumpah yang tidak akan pernah aku lupakan selama 100 tahun ini. Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh. Saat dia memejamkan mata, dia bisa melihat kepala manusia yang dia kenal. Mereka semua adalah orang-orang yang dia kenal dari Extreme Sky Prairie. Dia duduk dan 4 tubuh esensi sejati menjaganya. Dengan 4 tubuh esensi sejati ini, Wang Lin dengan tenang dapat meningkatkan tingkat kultivasinya di dalam kuil kalajengking yang sunyi. Dia telah mencapai puncak Spirit Void dengan 8 esensi, dan salah satunya bahkan telah membentuk tubuh esensi sejati. Hari ini, semuanya berbeda. Wang Lin memiliki 3 tubuh esensi sejati dan juga telah memperoleh esensi ke-9. Esensi ke-9 ini sangat penting, itu adalah kunci peningkatan level kultivasi Wang Lin. Dia memiliki 9 esensi sekarang, hidup dan mati, karma, benar dan salah, pembatasan, pembantaian, guntur, api, air, dan tanah. Mata Wang Lin bersinar terang dan dia menarik napas dalam-dalam. 4 tubuh esensi sejati di sekelilingnya melepaskan aura esensi ke dalam tubuhnya. 9 esensi di dalam dirinya berputar dengan cepat dan dia bergegas menuju Arcane Void. Spirit Void dan Arcane Void hanya berjarak 1 kata, tapi perbedaannya seperti langit dan bumi. Mencapai tahap Arcane Void mengharuskan seseorang untuk memahami surga dan memiliki setidaknya 1 esensi halus. Begitu dia mencapai tahap Arcane Void, dia akan masuk ke dalam jajaran yang kuat. Selain 9 sekte dan 13 faksi, seorang kultivator Arcane Void masih dianggap sangat kuat di benua astral abadi. Yang paling penting, setelah mencapai tahap Arcane Void, seseorang dapat mengeluarkan beberapa mantra misterius. Meskipun mereka tidak terlalu berguna bagi Wang Lin, mencapai Arcane Void akan menjadi langkah besar dalam budidayanya. 9 esensi di tubuhnya terus berputar dan tingkat budidaya Spirit Void tahap akhir tiba-tiba meningkat. Kecepatan peningkatan ini sangat mengerikan, dan dalam sekejap mata, ilusi muncul di atas Wang Lin. Itu adalah kumpulan awan, dan berputar menjadi pusaran. Tampaknya mempertahankan kecepatan yang sama dengan esensi Wang Lin, yang sangat cepat. Jiwa asal Wang Lin sepertinya mengalami metamorfosis dan mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Meskipun cahaya ini berasal dari dalam tubuhnya, namun sepertinya keluar melalui kulitnya. Saat ini, Wang Lin tampak transparan, dan dia dipenuhi dengan rasa keagungan yang tak terkatakan. Pada saat ini, dia menerobos puncak Spirit Void dan mencapai tahap awal Arcane Void. Saat dia memasuki tahap awal Arcane Void, banyak hal di dunia ini berubah untuk Wang Lin. Banyak hal yang dia bingungkan menjadi jelas. Dia membuka matanya dan melihat sekeliling. Tatapannya mengungkapkan kebijaksanaan. Arcane Void bagi saya hanyalah sebuah transisi, tujuanku adalah masuk ke Void Tribulan. Wang Lin bergumam. Seperti yang dia katakan, Arcane Void hanyalah tahap transisi. Dia telah memperoleh kekayaan besar, terutama kekuatan dunia yang berkumpul di dalam dirinya dari tungku hijau. Setelah jiwa asalnya menyerapnya, tingkat budidayanya akan meningkat pesat sekali lagi. Yang terpenting, Wang Lin memiliki 9 esensi, dan dia perlu menggabungkan 9 esensi menjadi 1. Jika dia bisa melakukan ini, dia bisa menghadapi 9 Arcane Tribulan. Begitu dia melewati Arcane Tribulan, Wang Lin akan menjadi kultivator Void Tribulan. Tatapannya penuh dengan ketegasan. Dia telah menunggu lama untuk mendapatkan kekayaan seperti ini, dan dia tidak akan melepaskannya. Tanpa ragu, Wang Lin menarik napas dalam-dalam, tangannya membentuk segel, dan dia menunjuk ke depan. 9 esensi, kembali menjadi 1. Dia menunjuk dan tubuh sejati esensi api, tubuh sejati esensi bumi, dan tubuh sejati esensi air bergetar. Energi esensi dalam jumlah besar menyebar dari dahi mereka. 3 aura esensi berputar di hadapan Wang Lin. Ada api, tanah, dan air bergerak di dalam pusaran tersebut.
Ketiganya termasuk dalam 5 elemen. Setelah ketiganya menyatu menjadi satu, itu akan membantuku mencapai tahap pertengahan Arcane Void. Mereka semua memiliki tubuh esensi sejati, jadi setelah mereka menyatu, tubuh esensi sejati akan menjadi lebih kuat. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya aneh saat tangannya membentuk segel. 3 esensi di hadapannya berputar lebih cepat, api berkobar, air melonjak, dan bumi bergetar. Ketiga esensi 5 elemen ini terus bertabrakan saat berputar. Gemuruh menggelegar bergema, tetapi ketiga esensi itu tidak menyatu, mereka tiba-tiba tersebar. Mata Wang Lin berbinar dan dia menggigit ujung lidahnya untuk memuntahkan darah. Dia menggunakan darahnya sebagai perekat dan mulai mengendalikan ketiga esensi untuk menyatu sekali lagi. Air dan api itu berlawanan, tapi saya akan menggunakan tanah sebagai medianya. Bumi bisa mengubur air dan juga bisa mengubur api. Dengan darah esensiku yang mengandung kemauanku, aku menolak untuk percaya bahwa ketiga esensi ini tidak dapat menyatu. Wang Lin meraung dan tangannya dengan cepat membentuk segel. 3 esensi bergemuruh di dalam pusaran di hadapannya, dan suara gemuruh bergema. Gambar di dalam pusaran terus berubah. Terkadang banjir yang mengerikan, dan terkadang lautan api. Namun, entah itu air atau api, keduanya diselimuti oleh badai pasir yang bergulung. Seiring berjalannya waktu, gambar di dalam pusaran berkedip semakin cepat. Beberapa bulan kemudian, Wang Lin batuk 7 suap darah, tetapi sarinya menunjukkan tanda-tanda menyatu. Wang Lin menjadi lebih waspada saat dia mengendalikan 3 esensi untuk bertabrakan ratusan dan ribuan kali. 7 hari lagi berlalu, gemuruh menggelegar bergema saat ketiga esensi mulai menyatu. Gambar-gambar itu berkelebat di antara pasir, banjir, dan api hingga saling tumpang tindih membentuk gambar yang utuh. Gambar ini menampilkan bumi di tengah, dengan lautan api yang berkobar di atas dan banjir yang menderu-deru di bawah. Saat gambar ini selesai, 3 tubuh esensi sejati mulai menyatu setelah aura mereka menyatu. Ini adalah perpaduan 3 tubuh esensi sejati. Tubuh esensi baru yang sebenarnya ini berisi air, api, dan tanah. Tubuh esensi sejati ini adalah eksistensi independen dan tidak dapat lagi disebut sebagai tubuh esensi sejati. Itu lebih mirip dengan avatar 5 elemen. Saat tubuh yang diciptakan oleh perpaduan 3 tubuh esensi sejati muncul, jiwa asal Wang Lin mulai menyerap kekuatan yang terkumpul di dalam tubuhnya. Budidaya Arcane Void tahap awal tiba-tiba mulai meningkat. Itu meningkat dengan gila-gilaan menuju Arcane Void tahap pertengahan. Proses ini berlangsung selama sebulan, dan Wang Lin tertawa panjang setelahnya. Tingkat budidayanya bukan lagi Arcane Void tahap awal, tetapi Arcane Void tahap pertengahan. Sejak zaman kuno, tidak ada yang bisa melewati tahap awal Arcane Void dan mencapai tahap pertengahan dalam beberapa bulan. Jika ini terungkap, Wang Lin akan menarik perhatian semua orang. Namun semua ini hanyalah permulaan, masih jauh dari akhir. Esensi penyembelihan dan esensi pembatasan merupakan esensi khusus dan sangat sulit untuk diintegrasikan. Namun, saya dapat menggunakan esensi guntur sebagai benang untuk menggabungkan 2 esensi khusus untuk sementara dan memungkinkan tingkat kultivasi saya naik ke Arcane Void tahap akhir. Hal ini dimungkinkan karena esensi petir memiliki tubuh esensi sejati, yang membuatnya jauh lebih kuat daripada 2 esensi khusus. Saat Wang Lin bergumam, matanya bersinar dan garis darah yang tak terhitung jumlahnya muncul, membentuk esensi pembatasan di hadapannya. Pada saat yang sama, niat membunuh yang mengerikan berkumpul di hadapannya untuk membentuk esensi pembantaiannya. Kedua esensi khusus ini berputar di hadapannya. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk tubuh esensi guntur yang sebenarnya. Tubuh esensi guntur yang sebenarnya tiba-tiba membuka matanya, dan matanya dipenuhi dengan guntur. Itu dengan cepat berubah menjadi sambaran petir dan berpindah antara esensi pembantaian dan pembatasan. Itu membentuk benang yang menghubungkan 2 esensi khusus dan dengan cepat menyatukannya. Penggabungan ini bahkan lebih sulit dibandingkan dengan esensi 5 elemen. Setelah 1 bulan, Wang Lin masih belum berhasil. Esensi pembantaian sangat mendominasi, dan pembatasan tersebut merupakan perlawanan alami terhadap esensi guntur. Sangat sulit bagi mereka untuk menyatu. Mata Wang Lin dipenuhi garis darah. Dia melihat ketiga esensi itu dan mengerutkan kening.
Begitu peluang ditemukan, peleburan esensi bisa dilakukan dengan cepat. Namun jika peluang itu tidak ada, sekeras apapun dia berusaha, percuma saja. Sayangnya, saya hanya punya 2 esensi khusus. Jika saya memiliki yang ketiga, mungkin akan lebih mudah. Namun, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Karena saya tidak bisa melakukannya dengan cara ini, saya hanya perlu mencoba metode lain. Padatkan ke dalam tubuh esensi guntur yang sebenarnya. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengubah metodenya. Dia tidak lagi menggunakan esensi guntur sebagai tambahan, tetapi sebagai tubuh utama untuk menyerap 2 esensi khusus. Saat tangan Wang Lin membentuk segel, dia mengeluarkan beberapa suap darah esensi yang menyelimuti tubuh esensi guntur yang sebenarnya. Setelah tubuh asli menyerap darah Wang Lin, yang berisi keinginannya, tubuh itu merentangkan tangannya dan meraih esensi pembantaian dan pembatasan. Gunakan tubuh guntur untuk memadukan pembantaian. Gunakan tubuh petir untuk memadukan batasan. Setelah berhasil, tubuh esensi guntur yang sebenarnya akan berubah dengan cepat dan mengandung 3 esensi. Bahkan guntur pun akan berubah. Wang Lin tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi dia harus melakukan ini. Dalam sekejap, beberapa bulan berlalu. Pada suatu hari beberapa bulan kemudian, tubuh esensi guntur yang sebenarnya mengeluarkan aura yang mengejutkan. Itu telah berhasil diintegrasikan dengan esensi penyembelihan dan pembatasan. Dengan ledakan yang menggelegar, tubuh esensi guntur yang sebenarnya mengalami perubahan mengejutkan yang mengejutkan Wang Lin.